Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Fahmi. Selamat malam, Bapak. Gimana Bapak sehat? Alhamdulillah. Iya, bagaimana Pak Fahmi juga kabarnya pada malam ini? Hari ini, Allah, Pak Fahmi? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jajat. Semoga kita selalu diberi Iya, kesehatan ya Pak Jajat ya. iya. Alhamdulillah ya. Kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan eh, praktek coaching ya pada malam ini. Gini Pak Fahmi, eh, saya dengar bahwa Pak Fahmi bahwa Pak Fahmi ya, mempunyai permasalahan yang ingin Pak Fahmi utarakan kepada saya ya sebagai coach. Apakah itu betul Pak Fahmi? Betul Pak. Nah di sini Oh, eh, saya akan berdiskusi dengan Koci ya Pak ya terkait masalah iya. yang akan diutarakan oleh Koci dan mudah-mudahan nanti permasalahan dari Koci itu bisa ada penyelesaian juga seperti itu Pak Jajat. Oh, iya, iya, iya. Baik, sebelum melaksanakan coaching ya, bolehkah saya bertanya sebentar Pak Fahmi Boleh, boleh Pak. Mangga, silakan. mengenai praktik nanti iya, iya. Begini ya, nanti ketika praktek coaching berlangsung, indikator apa yang akan digali ya atau yang menjadi tujuan yang akan diidentifikasi dan yang akan direncanakan aksinya, lalu tanggung jawabnya gitu. Kalau boleh saya tahu Pak Fahmi? Oke, untuk penilaiannya, Bismillah. Saya Iya. akan menggunakan indikator dari tahapan Tirta, Pak Ajat, yang terdiri dari tujuan, Oh iya, iya, iya. identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya seperti apa nanti. Iya. Nanti eh, kompetensi coaching mana yang ingin Pak Fahmi kembangkan? Oke, saya pribadi ingin mengembangkan kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot juga, Pak Ajat, yang bersifat terbuka sehingga nanti koci pada saat menjawab bisa sambil berpikir dulu langkah-langkah yang harus diambil juga seperti apa nantinya gitu Pak Ajat. Oh iya, iya, iya. Kalau boleh tahu gitu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Pak Fahmi? Oke, saya ingin mengarahkan koci supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya Pak Ajat. Seperti itu. Oh iya, berarti lebih spesifik lagi ya Pak Fahmi Ya. untuk mengarahkan coaching supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Fahmi. Nah, sekarang silakan bisa dimulai praktek coachingnya dengan Bu Dede ya sebagai coach. Silakan Pak Fahmi bisa dimulai. Baik, terima kasih Pak Ajat atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam, Bu Dede. Iya, selamat malam. Gimana kabarnya, Bu Dede? Alhamdulillah sehat, Pak. Tapi pada saat ini saya ada permasalahan sedikit sih di sekolah. Mungkin saya bisa berbagi ya sama Bapak tentang masalah yang saya hadapi saat ini, Pak. Baik. Bu Dede, mungkin nanti saya Ya, akan berbicara dengan Bu Dede sekitar 15 menitan, ya Bu ya. Dan oke, siap. tentang masalah yang Bu Dede yang kemarin kan kita masih berkomunikasi via WA juga ya Bu Dede ya. Jadi Ya, Pak. garis besarnya saya udah tahu juga gitu Bu Dede. Nah, Hmm, untuk sesi coaching ini Bu Dede nanti saya akan
bertanya terlebih dahulu kepada Bu Dede, nanti Bu Dede bisa langsung menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lontarkan juga. Seperti itu Bu Dede ya? Iya, siap Pak. Terima kasih Baik, sebelumnya ya Pak. ya sama-sama Bu Dede. Ya, Baik, bisa dimulai Bu Dede. ya siap Pak. Nah, permasalahan apa sih Bu Dede nih sebenarnya yang ada di Bu Dede ini nih? Saya ingin menemukan ya Pak ya, cara untuk mengurangi beban kerja saya nih, agar bisa lebih fokus pada pengajaran dan tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi saya. Di mana kan kalau, pengajaran khususnya kalau di jenjang, TK ya Pak ya, Iya, pengajarannya itu harus lebih fokus ke anak Pak, gitu. Jadi pengennya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi saya itu harus gimana Pak? baik. Nah, bagaimana sih perasaan Bu Dede atau situasi Anda berubah nih saat diskusi ini nih? Saya ingin merasa lebih terorganisir, Pak, lebih tenang, pengen memiliki lebih banyak waktu, dan juga pengen fokus pada siswa tanpa merasanya adanya kewalahan. Kalau biasanya, kalau saya perasaannya gimana ya, eee, kurang terorganisir, Pak. Jadi pengen ke depannya saya lebih, terorganisir nih. Jadi supaya tenang saya dalam belajar, ngasih pembelajaran ke siswa, begitu, Pak. Baik. Nah, untuk sekarang bisakah Bu Dede ceritakan nih bagaimana Mhm. beban kerja ini mempengaruhi Ibu nih dalam keseharian? Eee, di sini saya seringkali merasa kewalahan, Pak, karena banyak Mhm. tugas administratif ya, belum kita bikin, eee, nyiapin buat, alat-alat peraga anak, terus belum kita tanggung jawab juga kita sebagai mengajar kan harus, membuat administrasi-administrasi yang di kelas ya, di sekolah gitu. Mhm. Sehingga saya kesulitan menyeimbangkan antara persiapan materi dan juga kebutuhan siswa, Pak. Di mana kan kedua-duanya itu harus, seimbang, antara buat nyiapin materi anak, terus kita buat administrasi di sekolah juga harus, disiapkan gitu, Pak. Mungkin kira-kira seperti itu, Pak. Baik, jadi Bu Dede itu terbebani ya masalah pekerjaan, masalah administrasi juga ya, seperti itu ya Bu. Iya, Pak, seperti itu. Nah, apa sih yang akan berubah jika beban kerja Ibu berkurang nih nantinya? Mungkin ya kalau beban, kerja saya berkurang, saya akan lebih fokus pada pengajaran dan juga menyiapkan materi itu, jadi lebih baik ya, Pak, dari sebelumnya. Mungkin karena fokus kan kita, oh iya lebih, eee, bisa nyiapin buat besok ini gitu ya, buat, pembelajarannya. Jadi lebih fokus dan saya juga mungkin lebih banyak energi dan waktu untuk memperhatikan siswa serta menjaga kesehatan mental saya juga. Karena dalam mengajar kan apalagi ke tingkat yang bawah ya TK kita harus mentalnya harus emang, harus siap banget gitu ya mentalnya. Karena anak-anak perbedaan, keunikan anak-anak itu berbeda-beda, Pak. Jadi yang ini begini, yang itu begini, kalau kita nggak siap mungkin udah down duluan gitu, Pak, buat mengajarnya gitu. Baik. Nah, menurut Ibu nih, penyebab utama dari beban kerja Mmm, yang berlebihan ini apa sih, Bu? kalau menurut saya apalagi sekarang ya, Pak, ya, banyak tugas-tugas administratif nih, administratif yang datang bersamaan dengan waktu yang terbatas dan kurangnya pembagian tugas yang merata di antara guru-guru, karena di saya emang gurunya sedikit, Pak. Jadi ya tugasnya banyak, terus waktunya terbatas juga, kan kita harus berbagi, ini buat sekolah waktunya, ini buat keluarga juga, Pak. Jadi tugas waktunya yang terbatas itu loh, Pak, sama pembagian tugas yang tidak merata di antara guru-guru sih kalau di sekolah saya seperti itu, Pak. Baik. Nah, apa sih yang bisa dilakukan
Ibu untuk mengurangi beban ini baik oleh Ibu sendiri ataupun di lingkungan kerja Ibu nih? Kalau menurut saya sih ya mungkin, eee, bisa dilakukan, delegasi tugas atau pembagian tugas nih yang lebih jelas nih di antara guru-guru dengan melibatkan kepala sekolah tentunya ya, eee, gimana sih pembagian tugasnya supaya seimbang gitu semuanya. Juga menggunakan teknologi untuk Optami apa sih, mengotomatisasi beberapa pekerjaan administratif. Jadi tidak terlalu membebani, tugas guru, Pak. Keinginan saya sih seperti itu ya, untuk ke Mhm. depannya, adanya Nah, pembagian tugas yang lebih jelas nih di antara guru-guru yang, lainnya gitu. iya. Nah, barusan kan idenya muncul nih Bu ya Iya, dari Ibu. Nah, apa sih ide-ide yang Ibu miliki untuk mengurangi beban kerja Ibu atau mendistribusikannya dengan lebih efisien gitu Bu? mmm, saya tentunya ingin mengajukan usulannya kepada pimpinan sebagai penanggung jawab kepala sekolah ya, Ya. tentang pembagian tugas administratif yang lebih merata dan juga mencari cara untuk menggunakan teknologi, yang untuk menyederhanakan proses tersebut, Pak. Jadi, Baik. kita berbicara dulu mungkin ya kepada kepala sekolahnya, bagaimana sih Bu supaya, eee, apa ya, pembagian tugasnya itu kita tidak menumpuk ke diri sendiri gitu, tentunya ke saya. Jadi kita lebih fokus ke anak, Pak, untuk mengajarnya juga. Kalau pembagian tugas administratif merata kan semua kebagian, beban tugas tentunya beban tugas saya juga lebih berkurang gitu, Pak. Begitu kira-kira, Pak. Baik. Nah, bagaimana sih Ibu ini bisa mencari dukungan dari rekan-rekan kerja atau pihak sekolah Mmm, dalam mengatasi beban ini nih Bu? Beban kerja khususnya ya Bu ya? iya iya. Untuk kedepannya sih saya, bisa berdiskusi ya dengan sesama guru rekan-rekan kerja gitu, untuk melihat apakah mereka merasakan hal yang sama dengan saya atau enggak gitu. Kemudian bersama-sama nih mengajukan solusi yang lebih efisien tentunya kepada pihak-pihak yang, manajemennya ya begitu, begitu Pak. Kita diskusi dulu sih ke rekan sejawat ya untuk Betul, kedepannya. betul. Nah, secara tidak langsung nih, Ibu sudah mengutarakan solusinya juga barusan ya Bu ya. Nah, dari Mhm. percakapan kita ini nih, apa sih yang bisa Ibu ambil nih dari percakapan kita ini? Eee, di sini saya menyadari ya Pak, bahwa saya, saya perlu lebih produktif ya, proaktif terus dalam mencari solusi untuk mengurangi beban kerja saya, termasuk, mencari cara nih untuk mendistribusikan tugas dan menggunakan teknologi sekarang itu bagaimana untuk ke depannya. Mungkin Baik. seperti itu ya Pak ya untuk, ininya, solusinya. Eee, Solusi untuk kedepannya yaitu mengurangi beban kerja saya itu seperti apanya, kita harus lebih proaktif ya, seperti itu Iya. kali ya, Pak, ya? Nah, dari yang barusan nih, langkah-langkah yang akan Ibu ambil nih ke depannya, atau langkah konkret apa nih yang Ibu lakukan setelah percakapan kita ini nih, Bu? Untuk kedepannya, tentu saja saya akan berbicara dulu kepada kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru yang lain tentang kemungkinan pembagian tugas administratif yang, apa ya, yang banyak itu ya untuk supaya merata gitu dan mulai mencari alat bantu untuk, pekerjaan administratif itu, Pak. Jadi, tidak terbebani kepada guru itu semua gitu. Baik. Nah, bagaimana sih Seperti Ibu itu bisa... mungkin, Pak, ya? Oh iya, iya. Nah, di sini bagaimana sih Ibu bisa mengukur kemajuan dalam mengurangi beban kerja ini nih, Bu? Eee
di sini saya mungkin akan mengevaluasi beberapa minggu ya setelah perubahan ini, melihat apakah beban kerja saya itu berkurang atau enggak nih gitu, Pak. Terus, apakah saya lebih fokus pada pengajaran, yang akan saya, eee, hadapi gitu, Pak. Mungkin itu sih, Pak, evaluasinya. Kita lihat dulu beberapa minggu ke depannya, ada nggak perubahan gitu, Pak. Seperti itu, Pak, mungkin. Oh, baik baik. Secara tidak langsung tadi secara diskusi Ibu sudah mengutarakan juga nih bagaimana nih perasaan Ibu saat ini nih setelah kita berdiskusi tentang masalah Ibu nih. Alhamdulillah sih, Pak, saya udah diskusi sama Bapak, perasaan saya udah merasa lebih baik sekarang ya, udah merasa plong. Jadi kayak apa ya, permasalahan saya sekarang ini, berkurang gitu, Pak. Ada solusinya yang barusan diutarakan gitu, Pak. Lebih plong aja, Pak, sekarang. Baiklah, Mhm. terima kasih Bu. Secara tidak langsung Ibu juga sudah mengutarakan solusi yang dari permasalahan Ibu. Nanti mudah-mudahan dalam melaksanakan dan mengaplikasikannya Ibu bisa apa ya namanya seperti itu bisa lancar dalam mengurangi beban kerja Ibu. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu atas percakapannya. Mungkin nanti untuk kedepannya jangan sungkan juga. Nanti kita saling sharing kembali. Seperti itu Bu. Iya, Pak, terima kasih. Saya juga terima kasih banyak, Pak, nih, setelah diskusi ini kan jadi saya ada, apa ya, eee, ke depannya nih rencana apa ke depannya udah ada gitu ya. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama Ibu. Mari selamat malam Mungkin Ibu. nanti kita ya share lagi ya, untuk ke depannya. Baik. Selamat malam, Bapak. Terima kasih. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Pak Jajat sebagai observer Iya, Pak Jajat. iya, eee, saya sudah menyimak ya praktik coaching yang dilakukan oleh Pak Fahmi sebagai coach dengan Ibu Dede sebagai coach. Iya. Sangat luar biasa sekali ya Pak Fahmi gitu. Namun ada sedikit pertanyaan ini ya, yang sudah Pak Fahmi lakukan pada saat coaching tadi itu ya, apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal tadi Pak Fahmi? Ya, berdasarkan tadi yang sudah saya lakukan sesi coaching bersama Koci, itu saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan juga, Pak. Nah, Koci sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya, langkah-langkah konkret juga sudah mulai terlihat jelas ya, Pak. Kapan mau dilakukan, jadi untuk rencana aksi Iya, sudah terlihat dan sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan untuk kedepannya. Seperti itu, Pak. iya, iya, iya. Begini Pak Fahmi ya, tadi saya sudah mengawali jalannya coaching antara Pak Fahmi juga dengan Bu Dede. Jadi mohon izin untuk saya ya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Jadi Pak Fahmi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Iya, Pak. kepada Koji sehingga ide Koji sudah tergali, sudah terlihat jelas, runtut ya. Waktu melaksanakan aksinya sudah jelas. Siapa saja yang akan membantu juga disebutkan oleh Koji tadi. Apa saja yang dibuat tentang administrasi pembelajaran ya disebutkan tadi oleh coach semuanya orang coach ya kompetensi seorang coach ke depannya Pak Fahmi Baik, Pak. kira Pak Fahmi mau mengembangkan kompetensi yang mana gitu Pak Fahmi yang ya di antara ketiga kompetensi seorang coach Ya, itu. ya. Sebetulnya saya ingin masih pengen menggali juga gitu, Pak, mengeksplor juga dari kompetensi dan ingin mengembangkan dari kompetensi pertanyaan yang berbobot, Pak.
Tapi itu mungkin lebih eksploratif lagi, jadi lebih apa ya, lebih bisa menggali lagi potensi dari koci, karena pada dasarnya setiap orang memiliki potensi yang luar biasa gitu Pak. Apabila seorang coach, khususnya tadi saya sebagai coach ya, bisa mampu untuk mengeksplor dari koci tersebut Pak. Seperti itu Pak. Iya, sangat luar biasa sekali ya Pak Fahmi. Terima kasih atas waktunya ya. Saya rasa saya sudah cukup paham lah apa yang dipraktikkan oleh Pak Fahmi di coaching ini. Bisa menjadi seorang coach yang baik, yang lebih baik ya. Saya rasa cukupkan sekian obrolan kita ya, dan juga saya sebagai supervisor atau supervisor saya sudah memperoleh informasi yang jelas lah dari Pak Fahmi sebagai coach. Terima kasih Pak Fahmi atas waktunya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jajat, terima kasih Bu Dede.